Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinda Lestari, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfitra Ramadan, Sinda Lestari, Meliza Novitasari, Mela Azhara Fitri, Rahma Kosnur, Salsa Widya Saptri, dan Fiona Isra Delma Rahma ingin menjelaskan materi tentang anti diare dan laksativa. Yang pertama yaitu tentang diare. Diare adalah suatu keadaan di mana buang air dengan banyak cairan atau disebut juga dengan mencret, dan merupakan gejala dari penyakit-penyakit tertentu atau gangguan lainnya. Diare berasal dari bahasa Yunani, yaitu diarea yang berarti mengalir melalui. Pada diare terdapat gangguan dari resorpsi, sedangkan sekresi getah lambung usus dan motilitas usus meningkat. Menurut teori klasik, diare disebabkan oleh meningkatnya peristaltik usus, hingga pelintasan sinus sangat dipercepat dan masih mengandung banyak air pada saat meninggalkan tubuh sebagai tinja. Lalu ada gejala diare. Yang pertama itu muntah, yang kedua badan lesu dan lemah, yang ketiga panas, dan yang keempat tidak nafsu makan. Lalu ada penyebab diare. Beberapa hal yang dapat menyebabkan diare, seperti infeksi bakteri. Beberapa jenis bakteri dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman. Contohnya Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli. Lalu infeksi virus. Beberapa virus menyebabkan diare, termasuk rotavirus, norovirus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, dan virus hepatitis. Baiklah, selanjutnya yaitu beberapa patogen menyebabkan diare dengan meningkatkan daya dorong pada kontraksi otot, sehingga menurunkan waktu kontak antara permukaan absorpsi usus dengan cairan lumina. Pada peningkatan daya dorong ini mungkin secara langsung distimulasi oleh proses patofisiologis yang diaktifasi oleh patogen, atau oleh peningkatan tekanan luminal karena adanya akumulasi fluida. Pada umumnya, peningkatan daya dorong tidak dianggap sebagai penyebab utama diare, tetapi lebih kepada faktor tambahan yang kadang-kadang menyertai akibat-akibat patofisiologi dari diare yang diindikasi oleh patogen. Selanjutnya yaitu penggolongan obat anti diare. Di sini ada 3. Yang pertama, kemoterapeutika. Pada umumnya obat tidak digunakan pada diare. Ada beberapa pengecualian di mana obat antimikroba diperlukan pada diare yang disebabkan oleh infeksi beberapa bakteri dan protozoa. Yang kedua, zat penekanan peristaltik usus. Obat golongan ini bekerja memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Yang ketiga, adsorbensia adsorben. Khasiat obat ini mengikat atau menyerap toksin bakteri dan hasil-hasil metabolisme, serta melapisi permukaan mukosa usus sehingga toksin dan mikroorganisme tidak dapat merusak serta menembus mukosa usus. Berikutnya adalah salah satu contoh obat diare adalah loperamid. Loperamid merupakan golongan opioid yang bekerja dengan cara memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Obat diare ini berikatan dengan reseptor opioid sehingga diduga efek konstipasinya diakibatkan oleh ikatan loperamid dengan reseptor tersebut. Kemudian ada farmakodinamik loperamid. Loperamid terikat dengan reseptor opioid dinding usus sehingga menghambat pelepasan asetilkolin dan prostaglandin yang mengakibatkan berkurangnya peristaltik propulsif dan meningkatkan waktu transit usus. Loperamid meningkatkan tonus sphincter anus sehingga dapat mengurangi inkontinensia dan urgensi. Loperamid sulit mencapai sirkulasi sistemik karena mempunyai afinitas yang tinggi terhadap dinding usus dan mengalami metabolisme lintas pertama yang tinggi. Farmakokinetik loperamid. Loperamid merupakan golongan opioid yang bekerja dengan cara memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Obat diare ini berikatan dengan reseptor opioid sehingga diduga efek konstipasinya diakibatkan oleh ikatan loperamid dengan reseptor tersebut. Sekitar 40% dosis loperamid diabsorpsi dengan cara saluran cerna. Konsentrasi plasma puncak
dicapai sekitar 2,5 atau 4-5 jam setelah pemberian per oral. 2. Waktu paruh eliminasi 10 jam dengan rentang waktu 9,1 sampai 14,4 jam. Waktu puncak tercapai sekitar 5 jam setelah pemberian obat dalam bentuk tablet dan 2,5 jam untuk cairan dengan kadar puncak obat yang serupa. 25% obat diekskresikan dalam bentuk senyawa induknya dalam feses. 1,3% diekskresikan melalui urin dalam bentuk utuh dan terkonjugasi. 3. Ikatan protein kadar plasma obat tidak berubah, tetap di bawah 2 nanogram per mili. Setelah asupan dari 2 mg loperamid kapsul hidroklorida. Masa latin yang lama ini disebabkan oleh penghambatan motilitas saluran cerna dan karena obat mengalami sirkulasi enterohepatik. Selanjutnya, laksatif. Obat laksatif merupakan jenis obat yang dikonsumsi untuk mengatasi sesak buang air besar BAB atau sembelit. Selain obat yang dijual di apotik, ada banyak herba atau makanan tertentu yang memiliki efek laksatif dan baik digunakan untuk mengatasi konstipasi. Sembelit atau konstipasi adalah suatu kondisi di mana buang air besar menjadi jarang dan biasanya karena tinja atau feses yang kering dan keras sehingga sangat sulit untuk dikeluarkan serta akan menimbulkan rasa sakit ketika buang air besar. Seseorang dikatakan menderita sembelit atau konstipasi apabila tidak buang air besar atau defekasi selama 3 hari berturut-turut atau kurang dari 3 kali dalam seminggu. Bagi orang dewasa, sedangkan pada anak-anak disebut konstipasi apabila tidak buang air besar selama 5 hari atau lebih. Pertama, wasir sembelit yang terjadi dalam waktu lama dan sering dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus alias ambeien atau wasir. Kedua, robeknya anus, feses yang kering, keras, serta besar dapat berpotensi melukai atau hingga merobek anus sehingga berdarah. Ketiga, facial infection. Sembelit kronis menyebabkan penggumpalan feses yang sangat keras sehingga terjebak pada usus besar dan tidak dapat dikeluarkan melalui proses defekasi biasa. Keempat, rektum prolaps. Feses keras saat sembelit juga bisa menyebabkan rektum atau bagian yang lebih dalam dari anus menonjol keluar. Pengobatan pertama bulking agent yaitu gandum, psyllium, kalsium, polikarbofil, dan metoselulosa bisa menambahkan serat pada tinja. Penambahan serat ini akan merangsang kontraksi alami usus dan tinja yang terserat lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Pelunak tinja dokusan akan meningkatkan jumlah air yang dapat diserap oleh tinja. Sebenarnya bahan ini adalah deterjen yang menurunkan tegangan permukaan dari tinja sehingga memungkinkan air menembus tinja dengan mudah dan menjadikan lebih lunak. Berikutnya, minyak mineral dan melunakkan tinja dan memudahkan keluar dari tubuh. Tetapi bahan ini akan menurunkan penyerapan dari vitamin yang larut dalam lemak. Dan jika seseorang dalam keadaan lemah menghirup minyak mineral secara tidak sengaja, bisa terjadi iritasi yang serius pada jaringan paru-paru. Selain itu, minyak mineral juga bisa merembes dari rektum. Bahan-bahan osmotik mendorong sejumlah besar air ke dalam usus besar, sehingga tinja menjadi lunak dan mudah dilepaskan. Cairan yang berlebihan juga meregangkan dinding usus besar dan merangsang kontraksi. Adapun salah satu contoh dari obat laksativa yang biasa digunakan oleh masyarakat luas adalah Dulcolax. Baiklah, selanjutnya efek samping dan kontraindikasi Dulcolax. Yang pertama ada kontraindikasi pada pasien ileus di bagian perut seperti usus buntu, penyakit radang usus akut, dan dehidrasi. Yang kedua ada efek samping. Sewaktu menggunakan Dulcolax dapat terjadi rasa tidak enak pada perut termasuk kram.
sakit perut dan diare, serta alergi, termasuk kasus-kasus angioedema dan reaksi anafilaktoid juga dilaporkan terjadi sehubungan dengan pemberian Dulcolax. Baiklah, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.